Pertama, saya ingin menggarisbawahi pertanyaannya ya. Siapa yang mengatakan bahwa sisi kesedihan tidak memiliki dampak yang dahsyat? Siapa yang mengatakan? Kalau kita mengatakan bahwasanya sisi kesuciannya kalau lebih ditonjolkan maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi. Ini kan sebuah klaim kan. Klaim itu kan harus didukung oleh data, oleh bukti, oleh dalil. Saya tidak mengatakan ini salah ya, tapi kalau kita mau mengklaim harus ada buktinya. Bisa jadi benar bahwa kalau kita menonjolkan sisi yang putih, kesuciannya, mengurangi sisi kesedihannya, maka akan menimbulkan dampak yang lebih dahsyat. Itu yang pertama kritikan saya tentang pertanyaan ini. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwasanya dalam majelis-majelis azza sisi putihnya Imam Husain tidak disebutkan? Tapi kalau hanya menonjolkan sisi putih, tanpa menonjolkan sisi kemazluman Imam Husain, maka sisi putih itu tidak akan punya arti yang bisa masuk sampai kepada jiwa. Justru sisi kesedihan itulah yang akan merangsang, mendorong emosi seseorang untuk mengikuti sisi putihnya Imam Husain. Saya ingin, mungkin saya bisa mengklaim ya, bahwa tidak ada satupun majelis Imam Husain baik di Indonesia ataupun di negara lain yang diselenggarakan oleh orang-orang pengikut mazhab Ahlul Bait, majelis-majelis azza Imam Husain yang tidak memunculkan sisi putih dan kesucian Imam Husain. Setiap ustadz yang berceramah pasti akan menceritakan hikmah daripada qiyam Imam Husain, kebangkitan Imam Husain. Kenapa Imam Husain harus bangkit? Dan yang selalu diangkat oleh para asatidz, para ustadz penceramah itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Husain sendiri yang menjadi dasar kebangkitan beliau. Artinya apa yang tadi dikritik oleh penanya ini sebenarnya sudah dijawab oleh para penceramah. Sisi putihnya sudah ditonjolkan. Jadi ketika sisi putihnya ditonjolkan, sisi merahnya ditonjolkan, klop. Sisi kesuciannya ditonjolkan, sisi kemadluman ditonjolkan, klop. Kenapa harus salah satunya kita kurangi porsinya? Itu yang harus kita kritik. Kalau memang tidak disebutkan sisi putihnya, ya kita kritik. Tapi ternyata disebutkan oleh semua ustadz yang berceramah. Oleh semua majlis-majlis selalu disampaikan. Karena spirit dari Imam Husain dan perjuangannya itu adalah di situ. Tapi jangan mengabaikan sisi kemadluman beliau dan kesedihannya. Kita lihat orang-orang yang menangis itu bukan berarti orang yang lemah. Bukan. Tangisan bukan berarti kelemahan. Tangisan itu kadang justru menjadi media yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal besar, tangisan itu. Makanya kalau kita menonjolkan sisi kesedihan Imam Husain memang sedih. Kenapa kita tidak menonjolkan sisi putihnya? Kita tonjolkan kok. Porsinya kurang, jadi tambah aja porsinya. Tapi menurut saya tidak kurang. Menurut saya tidak kurang. Nah, saya ya mungkin penanya tidak bermaksud seperti itu ya. Cuman yang saya khawatirkan begini, kalau kita selalu menampilkan hal-hal bersifat rasional saja, kita mengunci afeksi, mengunci emosi, itu akan menjadikan agama kita menjadi agama yang kering. Ketika filsafat hanya digunakan untuk mencari tahu alam saja, tidak bergerak ke arah Tuhan, maka filsafat itu ilmu yang kering. Tapi ketika dia mengajak orang kepada ketuhanan, itu menjadi ilmu yang baik, ilmu yang indah. Jangan sampai rasionalitas kita dalam menyikapi tentang Imam Husain mengunci afeksi, emosi dan cinta. Dan sebaliknya juga jangan sampai seperti itu. Cinta kita kemudian mengunci rasionalitas kita. Jangan, dua-duanya juga harus jalan seimbang. Saya seringkali mengkritik adanya kisah-kisah yang tidak selayaknya diangkat dalam majelis-majelis duka Imam Husain, yang jelas-jelas riwayat-riwayat itu tidak benar. Kenapa kita tetap angkat seperti itu? Padahal bertentangan dengan rasionalitas kita. Jadi dalam beragama itu kita dua-duanya harus kita jalankan, rasionalitas dan penghambaan, afeksi, emosi itu juga harus ada.